karena sekarang materi ini masih di dalam kategori wawasan, jadi gue hanya sebatas memberikan wawasan dan pertanyaan-pertanyaan yang sering banget kalian tanyain. Oke, jadi gue catat di sini karena gue udah melakukan voting gitu ya ke teman-teman semuanya. Pertanyaan apa yang akan kalian mau tanyakan gitu loh kalau kalian pertama kali pengen ekspor. Dan pertanyaannya adalah, apakah ekspor hanya untuk perusahaan besar? Karena seringkali kita ini udah down dulu, kita udah takut dulu kayak, ekspor kan perusahaan gede doang yang bisa. Kita kan UMKM, kita kan nggak punya PT, kita kan nggak punya ini dan lain sebagainya. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang mengakibatkan kita ini jadi nggak kemana-mana. Nggak usah bicara ekspor deh. Kalau kita mau bisnis tapi kita bilang kayak, nggak ada modal, nggak tahu barangnya apa, persaingan udah banyak dan lain sebagainya. Itu yang bikin kita nggak jadi pebisnis. Nah makanya di video kali ini, menurut gue meskipun di dalam kategori wawasan, pertanyaan sederhana ini, gue harus concern dan gue harus jawabin. Supaya kalian tuh benar-benar yakin bahwa, jadi eksportir itu nggak susah. Bahwa setiap orang dan setiap pribadi kita ternyata punya peluang untuk menjadi seorang eksportir. Jadi seorang eksportir itu bukan hanya sebatas lu jualan barang dari Indonesia ke luar negeri, bukan. Ada banyak faktor yang terjadi ketika kalian melakukan bisnis ekspor. Gue udah bilang, negara jadi punya devisa, terus udah gitu ekonomi stabil, kalian bisa kontribusi buat daerah kalian, buat petani setempat, buat keluarga kalian, banyak banget. Nah, di materi kali ini pertanyaannya, apakah ekspor hanya untuk perusahaan besar? Oke, gue akan buka satu artikel dan gue akan bacain buat kalian. Di sini ada di artikel CNN Indonesia, judulnya adalah Jokowi, Pak Presiden kita, targetkan ekspor produk UMKM naik 100% pada tahun 2024. Apa? Ekspor produk UMKM. Jadi bukan ekspor perusahaan besar. Bukan ekspor produk perusahaan besar, bukan. Tapi adalah ekspor produk UMKM. Kenapa? Karena yang gue selalu bilang di materi sebelumnya, UMKM kita menggerakkan 60% ekonomi. Jadi menurut gue adalah kalau UMKM ini bisa go to the next level, bisa go internasional, lihat deh, Indonesia bukan cuma jadi negara berkembang, tapi Indonesia bisa jadi negara maju. Nah makanya kalau misalnya gue udah bicara seperti ini, kalian harusnya mikir, peluangnya berarti ada. Saya bisa jadi eksportir karena UMKM masih dalam cakupan saya. Produk saya mungkin bisa go internasional. Nah makanya di materi-materi selanjutnya, di kategori produk, di kategori logistik, dokumen, payment dan lain sebagainya, kita akan benar-benar breakdown kalian punya komoditi apakah benar-benar layak dan bisa untuk diekspor. Tapi overall gue kan bilang pasti bisa ekspor. Itu udah pasti, tinggal bagaimana kita adjustmentnya aja, menyesuaikan produk ini bisa go internasional. Itu kuncinya. Nah di selanjutnya bukan materi, lebih tepatnya konten yang gue pengen bacain untuk membuktikan bahwa nggak cuma produk perusahaan besar yang bisa ekspor, tapi kita itu juga bisa. Nih nanti gue kasih linknya ya. Ekspor ke Cina dari kumparan bisnis, omset koperasi notabene adalah perkumpulan orang yang mereka mengadakan satu kegiatan dengan produk yang kurang lebih sama. Omset koperasi kelapa capai 1 miliar rupiah per bulan omsetnya. Itu ada di Pangandaran, nama koperasinya adalah Koperasi Produksi Mitra Kelapa. Nanti gue kasih linknya di materi ini. Ini membuktikan bahwa koperasi, perorangan, UMKM, CV, PT, dan lain sebagainya itu bisa melakukan ekspor. Bukan hanya perusahaan-perusahaan besar. Memang kelihatannya perusahaan besar itu, wah gila ya, jalannya gila dan lain sebagainya. Ya kalau udah besar, mereka udah start dulu sebelum kita lahir. Mereka punya perusahaan bahkan lebih tua dari umur kita. Jadi buat gue ya fair-fair aja. Tapi pertama kali mereka melakukan juga kan sama-sama susah. Dalam arti ya sama-sama berjuang kayak kita hari ini. Jadi buat gue, kalau kita ngelihatnya kayak, ekspor sawit, perusahaan besar, tambang nikel, tambang emas, besi, perikanan, grup besar. Ya namanya bisnis pasti ada yang besar, ada yang baru mulai. Jadi menurut gue fine-fine aja. Kalau kalian baru mulai, kan harus pikirin kayak gini. One day perusahaan kalian jadi perusahaan besar. One day suatu hari nanti perusahaan kalian menjadi perusahaan yang punya power, punya dampak, dan benar-benar jadi paling jago di bidang kalian. Kayak contoh, gue ekspor kelapa. Gue nggak pindah ke komoditas lain dulu. Benar-benar gue harus jago di kelapa dan seluruh turunannya. Kenapa? Gue pengen jadi
perusahaan nomor 1 untuk kelapa di Indonesia. Jadi ya dari situ aja udah gede banget. Jangan berpikir kayak, pembeli maunya apa baru gue cari. Bukan. Cara mainnya bukan seperti itu. Cara mainnya adalah kalian cari dulu produknya, kalian validasi market, kalian lihat di jangkauan kalian apakah itu produk bisa kalian dapetin atau tidak. Nah, baru dari situ kita validasi untuk kita mempromosikan produk ini ke luar negeri. Jadi start from supply, baru ke market. Itu yang benar. Yang salah adalah nyari dulu market maunya apa, udah gitu baru kita cari di sini. Itu namanya calo, bukan eksportir. Jadi gue nggak mau konsep bisnisnya seperti itu. Jadi dengan modul pembelajaran yang ada di aplikasi Bisa Ekspor, gue sangat berharap ini karena very easy, very basic, kalian benar-benar bisa ngikutin plan step by step. Supaya, nah harapannya ketika materi ini kelar, atau juga kan ada fitur forum, kalian bisa diskusi antar teman, dan juga mungkin ada eksportir yang sudah jalan, mereka bisa kasih insight-insightnya, kalian bisa belajar dari sana. Jadi intinya adalah kita harus menjadi ekosistem dan komunitas yang kuat sekali untuk bangsa ini, karena Indonesia sebenarnya lebih butuh ekspor bukan impor. Oke guys, jadi ini adalah video terakhir di materi kategori wawasan. Kita akan bahas ke produk dan selanjutnya kita ngomong yang lebih teknikal. Jadi stay tune, bye bye.